Seperti inilah gambar dari udara pemirsa. Banjirop merendam sekolah, merendam permukiman warga di kawasan Marunda, Cilincing. Ketinggiannya mencapai 60 cm. Situasi ini mengganggu aktivitas warga termasuk juga kegiatan belajar mengajar. Jembatan yang menjadi akses warga dan murid dalam kondisi miring dan sudah lama rusak. Sebanyak 60 kepala keluarga dengan 300 jiwa terdampak banjirop. Banjirop diperparah oleh pendangkalan kali Blencong yang bermuara ke laut. BPBD DKI Jakarta dan BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini banjirop hingga tanggal 10 Desember yang diakibatkan fenomena supermoon. Air laut ini lewat aliran kali Sungai Blencong, Pak. Blencong. Iya. Ini Sungai Blencong ini emang udah dangkal atau seperti apa, bisa jelasin? Kali ini kayaknya sudah dangkal, Pak. Sudah dangkal, juga kali sudah penyempitan. Dulu kali lebar, Pak. Lebar sekali kali ini. Nah, udah penyempitan juga udah dangkal, sudah banyak lumpurnya. Jadi kalau air rob dari laut lagi pasang, jadi air laut ini cepat naik ke perkampungan, Pak. Pemirsa, sementara itu selain merendam kawasan Cilincing, banjirop ternyata juga menggenangi sebagian ruas jalan besar, tepatnya di depan akses masuk Pelabuhan Sunda Kelapa di Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dan ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Kita bisa lihat pengendara motor yang hendak melintas, tidak sedikit yang mogok dan harus didorong. Genangan air merendam ruas jalan cukup tinggi hingga 40 cm. Banjirop merendam ruas jalan akibat air pasang laut yang masuk dari celah-celah tanggul yang berada di dalam Pelabuhan Sunda Kelapa. Pak RW, ini udah keterlaluan ini. Ini begini masuknya air nih. Begini orang-orang di sini, dari dulu udah diomongin, tapi nggak pada tanggapin. Inilah mereka ini. Kalau begini diam aja, nonton aja orang-orangnya. Yang punya kafling ini. Udah bukan buat begini, buat jet ski, buat free fire. Sementara itu pemirsa, ini adalah keluhan warga yang mengkritik ya tentang banjir yang terjadi. Warga kawasan elit Pantai Mutiara protes karena air laut mulai memasuki wilayah mereka. Muka laut yang sudah makin tinggi bahkan melebihi tanggul kafling tempat parkir jet ski, hingga membuat air laut dengan deras memasuki kawasan elit Pantai Mutiara. Bahkan banjir akibat tumpahnya air laut ini menggenang hingga di depan apartemen Pantai Mutiara. Warga protes dengan ketidakpedulian pemilik kafling dan juga pengurus yang tidak mewaspadai pasang laut berpotensi menenggelamkan Pantai Mutiara Pluit hingga Muara Karang, sehingga mereka mengupload dan curhat di media sosialnya. Inilah mereka ini. Kalau begini diam aja, nonton aja orang-orangnya. Yang punya kafling ini. Udah bukan buat begini, buat jet ski, buat free fire, tapi begini dibiarin kalau udah begini. Ini tahun depan akan begini terus. Ya, sudah sepekan jalan provinsi menuju Singkil Aceh terputus akibat 2 jembatan amblas diterjang banjir. Warga menggunakan rakit buatan untuk menyeberangkan motor dengan tarif Rp20.000 sekali menyeberang. Akibat hantaman banjir, 2 jembatan roboh di Desa Gosong, Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Meski sudah sepekan jalan provinsi menuju Singkil terputus total, belum ada upaya membangun jembatan darurat. Hanya sepeda motor yang bisa melintas lewat titian darurat swadaya. Warga menggunakan rakit buatan menyeberangkan motor dengan tarif Rp20.000 sekali menyeberang. Warga juga mendesak segera dibangun jembatan darurat agar kendaraan pembawa logistik dan hasil pertanian bisa melintas. Dalam bencana kemarin jembatan ini juga putus, kami akan segera dilaksanakan secepatnya supaya bisa kembali aktivitas kami sehari-hari bisa berjalan lancar.
Kondisi ini berbeda ketika banjir November 2016 lalu saat jalan provinsi di kawasan Ketapang Indah Singkil Utara putus. Kala itu bencana banjir juga dahsyat. Namun dalam rentang waktu 24 jam langsung dibangun jembatan darurat menggunakan batang kelapa. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte Anyus melaporkan. Evakuasi seorang pemuda yang terjebak banjir di sebuah tiang beton bangunan di Aceh Tamiang berlangsung dramatis. Dengan alat seadanya, warga berhasil mengevakuasi korban menggunakan seutas tali selama 7 jam. Video amatir merekam detik-detik penyelamatan seorang pemuda yang terjebak di derasnya arus banjir di Aceh Tamiang. Dapat. Sikit lagi. Ya Allah. Pegang kuat, pegang kuat. Dengan seutas tali sejumlah warga mencoba menolong korban. Momen mendebarkan terjadi saat tali yang dipegang korban tiba-tiba putus. Beruntung korban dapat berpegangan di sebuah tiang beton. Dengan sekuat tenaga, korban kemudian naik ke tiang beton untuk menghindari arus air yang semakin tinggi. Pelan-pelan ya. Di sini. Ya. Ya. Naik atas, naik atas. Selama berjam-jam korban bertahan di atas tiang beton sambil menunggu bantuan pihak terkait. Nggak sanggup, udah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bantuan yang tak kunjung datang membuat korban menggigil kedinginan hingga gemetar. Tengoklah, gemetar dia udah. Ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa Allah. Warga kemudian mencoba menyelamatkan korban dengan seutas tali. Dek, diikat dulu di badan. Iya, ikat dulu. Setelah tali berhasil diikat di tiang beton, dengan sisa-sisa tenaganya korban kemudian perlahan turun dan berpegangan di tali. Korban akhirnya dapat diselamatkan ke atap salah satu rumah warga. Keluarga korban menyampaikan rasa syukur karena korban berhasil dievakuasi dengan selamat meski memakan waktu cukup lama, yakni selama 7 jam. Ya Allah, 7 jam ya Allah, 7 jam dia. Astagfirullahaladzim, merinding ya Allah. Selanjutnya korban beristirahat di lantai atas salah satu rumah warga yang terkepung banjir. Terus memang sering banjir di sini. Udah pasti kalau hujan deras pasti banjir. Meski berlangsung hanya 1 jam, curah hujan yang turun cukup deras. Drainase yang buruk di sekitar lokasi juga membuat genangan air lambat surut. Sementara itu, anak-anak di kawasan tersebut memanfaatkan air banjir sebagai area bermain dan berenang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainis melaporkan. Banjir rob merendam sekolah dan permukiman warga yang berada di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya aktivitas belajar mengajar dan aktivitas warga terganggu. Banjir juga merendam ribuan rumah di Jalan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan.